Contoh misalnya kayak gini ya. Pandangan Islam, semua bumi itu cukup bagi semua orang. Kecuali orang serakah. Itu nggak cukup untuk memenuhi satu mulut yang serakah. Itu dikatakan oleh Mahatma Gandhi juga sih, bahwasanya dunia cukup untuk semua orang kecuali untuk satu mulut yang serakah misalnya. Artinya permasalahannya bukan pada sumber daya, sedangkan pada kapitalisme permasalahan pada sumber daya. Nah di dalam Islam, bagaimana cara Islam memastikan agar itu adil? Tadi kan pertanyaannya, Islam memperbolehkan individu untuk menjadi sekaya apapun tapi dibatasin mainnya pada sektor individu namanya. Nah, dan ada sektor yang lain namanya sektor yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak boleh terus kemudian orang individu ngambil sektor ini. Contoh seperti apa? Bumi, lalu kemudian padang rumput, api dan air, barang tambang. Itu nggak boleh dimiliki oleh individu. Asik ya. Coba bayangin nih. Kalau andai kan kita lihat sekarang ya, berapa potensi misalnya batu bara di Indonesia? Batu bara di Indonesia, aku nggak tahu potensinya sih. Tapi dengar-dengar sih Mas, katanya sekitar bisnisnya ya, yang ecek-eceknya aja 500 triliun per tahun. Itu kayaknya lebih daripada itu sih harusnya sih. 500 triliun per tahun misalnya. Andai kan ini tidak dikuasai sama individual, tapi dibagi rata untuk rakyat seperti apa? Kayu perhutanan. Itu katanya yang dicuri aja per hari itu katanya 100 triliun katanya dicuri dari Indonesia kayu. Nah, bagaimana untuk bisnis kayu itu atau bisnis pertambangan yang lain? Islam nggak boleh untuk dimiliki oleh individu. Ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh masyarakat, warga. Nah, ini juga bukannya pasal 33, iya, bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ini kan tidak terjadi karena dimiliki oleh individu, konsesi dan segala macam. Nah, yang ketiga, negara itu juga punya sumber pendapatan sendiri dan tidak boleh overlap. Individu tidak boleh menguasai yang di sini, nggak boleh menguasai yang di negara juga. Negara nggak boleh menguasai yang di masyarakat dan atau individu. Jadi sekaya-kayanya orang bisa tapi terbatas. Nah, kalau itu udah terjadi, distribusinya bisa rata. Tapi ini apa namanya? Sistem Islam. Islam itu udah diadopsi oleh negara. Ada nggak sih negara yang Sekarang nggak ada. belum ada? Dulu Nah, ada. kita jangan bilang, kan makanya gini, ini kan terjadi suatu namanya penjajahan, akhirnya kan ya kapitalisme juga masuk ya, menggantikan sistem pemikiran-pemikiran yang dahulu yang harusnya benar. Iya. Nah, ini contoh gini ya, Tin ya. Tadi menengahi sedikit ya. Sosialis ini anggap aja ekstrem kanan. Iya. Ya. Kapitalis itu kan ekstrem kiri. Ada kok jalan tengahnya juga kok. Kan gitu loh. Kalau guru kita nih mengatakan gini, kan saya tanya nih ke Abi Ihya juga. Abi, orang kaya itu sebenarnya boleh gak sih gitu loh? Iya. Loh, bukan masalah boleh, wajar. Tahu nggak? Kan IQ kita nggak sama kan? Iya, benar. Karena dikarenakan IQ nggak sama, makanya ada yang jadi pekerja, ada jadi pengusaha. Kan gitu loh. Nah, sudah wajar terjadi ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, yang nggak wajar itu yang ngekepin kekayaannya.